MOP Lovers, senang sekali kembali hari ini berjumpa dengan saya Ruben Onsu dan di hadapan Anda semua dalam program Sentuhan Hati Ruben. Dan di sini saya akan berbincang-bincang dengan sosok narasumber yang kondisi perekonomiannya terbilang kurang mampu. Namun, yang membuat saya ingin mengundang beliau karena semangat kerjanya yang tinggi dan mau berjuang untuk bertahan hidup. Bintang tamu saya di sini adalah orang-orang hebat. Dari mereka kita bisa mengambil hikmah serta belajar tentang arti hidup. Dan mungkin setelah menonton tayangan ini kita tersadar apa itu arti kesabaran. Dan apakah kita pantas untuk terus-terusan mengeluh pada kehidupan kita sekarang. Siapakah narasumber saya hari ini? Kita lihat dalam tayangan berikut ini. Hidup adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk setiap makhluknya. Dan hidup juga sebuah nikmat yang harus kita jalani serta syukuri di setiap harinya. Tidak ada manusia yang ingin terlahir dengan kekurangan, dan tidak ada juga yang ingin hidup dalam penderitaan. Seperti halnya Bapak Mahyudin, seorang lelaki parubaya yang sedari kecil tidak bisa lagi melihat warna-warni dan keindahan dunia dari matanya. Ia terpaksa harus menjalani hidup dengan kekurangan yang ia miliki, dengan menjual kerupuk keliling setiap hari. Panas dan hujan tidak menghalanginya semangat untuk terus berjuang di hidupnya yang sepi. Kehidupan Pak Mahyudin terasa menyakitkan. Tanpa adanya belas kasih, istri dan anaknya pergi meninggalkan dia seorang diri. Kini hidupnya hampa, berjuang seorang diri di tengah riuhnya ibu kota. Kelompok ikannya. Kelompok.
Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Saat ini hanya Tuhan yang menemaninya dan menjadi tempat keluh kesah saat ia merasa sudah tidak ada lagi harapan. Ia percaya bahwa penderitaannya saat ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mengajarkannya bertahan hidup dan selalu tetap bersyukur atas yang ia punya. Karena semua akan indah pada waktunya. Baiklah, dan tadi kita sudah lihat bagaimana cuplikan keseharian dari Bapak Mahyudin. Dan langsung kita panggil, ini dia Bapak Mahyudin. Silakan masuk Bapak, Ya, silakan duduk. Iya. Iya, boleh duduk di situ. Iya. Iya. Ini Kenta membantu, apa itu Kenta? Kerupuk ya? Ini kerupuk. Berarti Bapak Mahyudin ini jual kerupuk? Jualan kerupuk. Oke, Pak, ini sebelumnya saya tanya dulu, Iya. Bapak ini bermasalah dengan penglihatan. Iya. Dari kecil? Dari Bayi. umur 4 tahun. Oh, Umur 4 tahun. jadi Bapak sempat merasakan lihat dunia itu 4 Iya. tahun yang Iya, waktu. tapi nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi? Iya. Oke, pada saat Bapak 4 tahun itu kenapa Pak? Waktu itu sih kata ibu saya karena sakit panas tinggi. Nah, terus karena orang tua saya ingin sembuh, saya dicarikan orang yang bisa ngobatin gitu. Tapi mungkin karena salah obat itu akhirnya kejadian yang panas tambah tinggi itu akhirnya mata saya pecah gitu. Kenapa pada saat itu tidak ke dokter Bapak? Waktu itu kan waktu itu namanya dokter kan belum ini gitu. Belum banyak. Ya, belum ngerti gitu. Tapi tadi saya lihat dalam tayangan Bapak berjualan kerupuk dengan berjalan kaki. Iya, kadang-kadang Setiap hari dari jam berapa Pak? saya dagang itu sehari 2 kali, pagi sama sore. Ini rutenya kemana aja Pak? Rutenya kalau pagi saya mangkal di daerah Cilandak sana di perkantoran gitu. Kalau sore saya dari rumah jalan tuh jam 3:30 gitu, jalan sampai kadang-kadang ke daerah Margonda Depok sana gitu. Sejak kapan Bapak mulai berjualan kerupuk ini? Sejak tahun 2016. 2016. Iya. Berapa harga kerupuk yang Bapak jual? Kerupuknya sih kan ada macam-macam, ada waktu kadang-kadang kalau lagi ini ada yang harga 10 sama harga 17.000 gitu. Nah, sehari berjualan Bapak untungnya berarti bisa berapa tuh kalau ditotal? Kalau ya kadang-kadang karena
karena kita ini ya kadang-kadang ya nyampe lah 50, 150 lah gitu. Itu pasti atau enggak? Kadang-kadang aja gitu. Kadang-kadang. Iya. Tapi pernah nggak laku, Pak? Ya pernah. Terus saya pulang lagi gitu. Jadi nggak dapat apa-apa. Iya. Pak, ini untuk membedakan uang ketika Bapak dibeli 17.000 ya, sama dibeli 10.000 itu gimana itu Pak membedakannya? Caranya saya ukur dulu uangnya gitu. Kalau enggak, saya kan ada untuk aplikasi di HP untuk melihat uangnya sekian 10.000 atau 5.000, 2.000 gitu. Oke. Terus Pak kalau handphonenya lobet gimana? Ya saya pakai sistem kepercayaan aja gitu. Pernah dibohongin? Kalau dibohongi udah pernah gitu. Berarti pernah nggak ada orang yang nggak jujur ke Bapak gitu atau Bapak dibohongin? Alhamdulillah sering ada gitu. Alhamdulillah sering tuh ya. Iya. Terus apa yang Bapak lakukan ketika Bapak tahu mereka membohongi Bapak atau menipu? Ya, saya karena apa namanya orang jualan kan ada risikonya gitu ya, saya ikhlasin aja gitu. Apa hal yang pernah Bapak terjadi lagi selain nipu uangnya nggak, misalnya dia 10.000 padahal bayarnya cuma 1.000, apalagi yang pernah? Saya pernah ada yang saya pernah dibeli kerupuknya dalam banyak gitu. Diborong? Iya, diborong gitu. Tapi bayarnya pakai daun gitu. Maksudnya gimana tuh Pak? Kok bisa bayar pakai daun? Ya, saya tahunya kan pas ini kan karena dia belinya banyak iya, kan? Karena beli banyak. Uangnya setumpuk. Uangnya kan banyak gitu. Namanya ini kan saya simpan dulu. Namanya ini udah saya atasnya kan duit semua kan gitu. Dapatnya gitu. Oh, Bapak raba uang atasnya? Iya. Oke. Karena itu udah karena uang, saya simpan ke dalam tas lah gitu. Nah, setelah itu saya pulang, saya nanya sama orang rumah lah gitu. Ini ternyata uangnya daun gitu. Buat saya yang diucapkan oleh Bapak ini adalah bagaimana dia bersyukur sebenarnya dalam kondisi yang seperti ini. Jadi Bapak sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Lenteng Agung, Jagakarsa. Kontrak atau gimana Pak? Kontrak. Kontrak. Berapa per bulannya? Per bulannya itu 900, 2 ruang gitu. Yang Bapak tinggal sama siapa aja? Sendiri aja gitu. Kenapa sebesar itu Pak, 900? Karena kalau untuk satu kamar itu kan untuk naruh kerupuk kan ini nggak muat gitu. Ya. Kenapa nggak coba cari yang mungkin lebih murah atau apa Pak? Karena kalau saya pindah-pindah itu saya butuh menghafal jalan-jalan yang baru gitu. Oke. Bapak memang tidak menikah? Sudah pernah gitu. Terus? Tapi sudah berpisah tahun 2010. Istri dalam keadaan normal? Sama dengan saya gitu. Oh, kenapa? Pisahnya itu ya karena mungkin karena nggak cocok, terus sering bertengkar gitu. Ya mending akhirnya kami sama-sama berpisah gitu. Ada anak? Ada 1. Dibawa sama ibu? Iya, tempat istri. Kapan terakhir Bapak ketemu anak dan istri? Waktu itu 2000, ya itu terakhir waktu 2010. Berarti 10 tahun? Iya. Bapak nggak ketemu? Iya, belum pernah ketemu. Paling lewat by telepon, itu pun jarang gitu. Oh, masih telepon? Iya, jarang gitu. Anak dalam keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Bapak kangen tidak sama anak?
Namanya bapak ya, orang tua gitu, tetap ada rasa kangennya sama anak gitu. Walaupun berpisah begitu lama gitu. Berarti anak bapak usia sekarang 10 tahunan ya? Umur sudah menginjak sekolah SMK. Oh, SMK. Iya, Kenapa anak bapak tidak membantu bapak di Jakarta? karena karena dia nggak mau berpisah dengan orang tua angkatnya gitu. Sama bapaknya di sana? Iya, Oh, ibu sudah menikah lagi? sudah. Dengan kondisi yang sama? Iya, sama. Oh, dia sudah sayang dengan orang tua angkatnya. Iya. Bapak ada rasa cemburu atau tidak? Ya, kadang-kadang ada gitu. Saya pingin anak saya ini gitu, ketemu saya gitu. Tapi Siapa nama anaknya? Galih Sukmawan. Gali Sukmawan di mana, Pak? di daerah Purworejo. Gali Sukmawan di daerah Purworejo. Iya. Oke. Apa yang Bapak inginkan dari Gali? Ya, saya pinginnya sih anak saya itu pingin, Ingat Bapak. iya, ingat bapak, terus mengerti dengan orang tua gitu. Bapak juga ingin disayang seperti Iya, dia menyayangi orang tua angkatnya. iya, Oke. Pak, siapa tahu Gali Sukmawan ya? iya. Siapa tahu Gali Sukmawan ini menonton tayangan Sentuhan Hati Ruben saat ini. Apa yang ingin Bapak katakan untuk Gali Sukmawan? Ya, saya ingin cuman ingin anak saya namanya Galih Sukmawan bisa mengerti dengan saya, orang tuanya gitu. Itu aja yang saya inginkan gitu. Dan mudah-mudahan Gali juga menonton tayangan ini bisa menghubungi Bapak, dan mungkin saja ada berniat suatu saat nanti jika situasi dari pemerintah sudah diperbolehkan untuk berpergian, Gali bisa mengunjungi Bapak, karena rasa keinginan Bapak adalah ingin bertemu dengan Gali saja. Pak, Ya. tadi kalau Bapak bercerita kalau keadaan Bapak seperti ini kan saat Bapak umurnya 4 tahun. Iya, Bapak belum pernah melihat sama sekali. Ya. iya. Kalau seandainya Bapak dikasih kesempatan melihat, apa yang pertama kali Bapak ingin lihat? Yang saya ingin lihat itu ya wajah anak saya gitu. Bagaimana rupanya wajah anak saya gitu. Karena sudah sekian tahun saya tidak pernah melihat wajah anak saya gitu. Yang Bapak hanya inginkan itu aja. Ya, semoga anak saya juga tidak malu dengan saya gitu. Harusnya sih tidak ya. Karena Bapak adalah orang tua kandungnya. Terlepas apapun sebenarnya permasalahan dari Bapak dan Ibu itu adalah masalah orang tuanya, bukan menjadi masalah anak. Ya. Iya. Dan apakah ada rencana Bapak atau mungkin dari anak mau bertemu Bapak? Ada omongan? Kalau anak sih pingin ketemu, ada kata-kata pingin ketemu, tapi karena saat ini kan tidak bisa untuk Iya. ke daerah sana gitu. Oke. Apa yang diucapkan Gali ketika bilang mau ketemu Bapak? Ya pokoknya anak saya tuh ngomong, saya pingin ketemu Bapak gitu. Jangan ngirim uang aja gitu. Bapak masih suka ngirim uang? Iya, walaupun jarang gitu, tapi insya Allah tetap saya kirimin gitu. Bagaimana cara Bapak ngirim uang? Bapak ke bank? Lewat ATM, lewat rekening gitu. Bapak mengerti? Minta tolong orang gitu di bank gitu. Saya rasa dalam situasi yang seperti ini nggak semua orang bisa mengerti. Tapi di sini fungsi sebagai seorang laki-laki,
sebagai seorang bapak yang punya keturunan, tidak lepas tanggung jawab. Mereka yang tidak bisa melihat bukan berarti mereka tidak sempurna. Buat saya, tingkah yang diberikan oleh bapak adalah tingkah yang sangat sempurna. Tak bertanggung jawab. Mungkin bapak bukan orang yang mampu, bahkan setiap bulan harus mengirimkan uang. Tapi yang harus kalian tahu, yang dilakukan bapak saat ini adalah bagaimana dia bisa menafkahi keluarganya. Dia bisa menafkahi anaknya. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana caranya dia ke bank? Bagaimana caranya dia bisa percaya juga ke orang? Dan mudah-mudahan siapapun orang yang membantu mereka-mereka yang tunanetra, khususnya karena mereka tidak bisa melihat, saya rasa mereka yang punya hati. Dan berapapun besar atau kecil yang diberikan oleh Bapak, buat saya pasti Gali bangga dengan pemberian dari orang tuanya tidak lepas begitu saja. Sampai saat ini yang saya tanya, kenapa Bapak ada tunggakan hutang? Waktu itu saya ngutang karena saya pengen pulang, pengen nengok orang tua dan mau mengurus surat pindah ke Jakarta waktu itu. Oke. Berapa Bapak ada hutang waktu itu? Waktu itu saya minjem 8 juta gitu. 12 bulan cicilannya. Jadi semuanya waktu itu jatuhnya 10.500.000 semuanya waktu itu. Yang 8 juta itu jadi 10.500.000. Jadi bunganya? Iya. Bapak cicil tiap bulan berapa? Cicilnya tiap bulan 879.000. Sudah masuk cicilan ke berapa? Bulan Juni nanti ke-5. Ke-5. Iya. Berarti sisa hutangnya berapa lagi itu? Masih 7 jutaan masih. Oke. Dan jika Bapak saat ini sedang berdoa sama Tuhan nih, apa yang Bapak sering ucapkan dari doa Bapak? Ya, saya berdoa itu doa saya adalah saya ingin biar saya dapat rezeki, biar bisa bayar hutang gitu. Jadi Bapak dalam tiap bulan itu yang harus Bapak tanggung itu adalah hutangnya? Iya, itu hutang. Dan ya sama kontrakan. Memang itu udah harus dua yang utama ya Pak ya? Iya. Pernah terlewatkan nggak untuk tidak bayar? Belum pernah sih. Alhamdulillah gitu. Ada ajar di situ? Iya. Bapak Mahyudin? Iya. Dari cerita Bapak tadi, iya, saya dan Kenta banyak banget dapat pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Bahwa dengan kondisi yang banyak orang bilang kurang sempurna, tapi menurut saya Bapak adalah lelaki sempurna. Akan tetapi Bapak menjalani kerasnya hidup ini dengan kuat. Kalau itu saya, apa mungkin saya bisa? Dan bagaimana dengan kalian? Apa kalian bisa seperti Bapak? MOP Lovers, sentuhan hati Ruben adalah memang sedikit berbeda. Di situasi yang seperti ini, saya tidak bisa turun langsung ke lapangan karena ada pembatasan
dalam proses pengambilan gambar dengan melibatkan banyak orang di luar. Tapi tidak membuat kami berhenti untuk terus bisa membantu dengan cara kami. Semoga dengan cerita dengan Bapak ini bisa membuat semuanya semakin bisa melihat bagaimana sebenarnya arti kata bersyukur dalam hidup ini. Kami akan mengajak Bapak untuk bermain dalam games Kotak Rezeki. Baik Pak, sekarang ini di games ini akan Kenta yang pimpin. Semoga keberuntungan ada pada Bapak ya. Jadi Bapak, Ya. di sini ada 5 kotak. Ya. Jadi Bapak pilih 3 kotak ya. Oh iya. Bapaknya pilih, aku yang buka. Oh iya. Jadi ada nomor 1 sampai 5, Iya. Bapak pilih 3. Oh iya. Bapak pilih nomor berapa? Bentar. 3. Nomor 3. Iya. Oke. Nomor 3 silakan dibuka, dipilih. Oke, nomor 3. Lalu Nomor 5. 5. Iya. nomor 5. Ya, feeling aku juga 5 itu mungkin bagus. Oke, ada masukan lagi? Eh, Kenta mau nomor berapa? Aku nomor 1. Kalau Kenta bilang nomor 1. Iya. Bapak mau nomor berapa? Mau ikut Kenta atau enggak? Saya enggak, nomor 2. Nomor 2. dua. Yakin? Oke. Iya. Yakin? Kalau Yakin. bisa ganti sekarang boleh. Mau nggak? 1 itu bagus. Karena nanti kotak yang Bapak nggak pilih ini saya akan buka. Jadi Iya. Bapak sudah tidak ada kesempatan untuk menukar kotak lagi. Yakin? Yakin ya? Yakin? Iya. 2 Jadi ya? Bapak pilih adalah nomor 2, 3, dan 5. Iya. Oke, 2, 3, dan 5. Saya akan buka kotak nomor 1 dulu yang ditolak oleh Bapak. Berapakah isi di dalam kotak? Nomor 1. 3, 2, 1. 1 juta rupiah. Ditolak oleh Bapak. Kita akan lihat untuk kotak yang kedua. Kotak yang kedua ditolak oleh Bapak adalah kotak nomor 4. Oke. Kotak nomor 4 yang dipilih oleh Bapak. Dan berapakah isi di dalamnya? 3, 2, 1. 500.000 rupiah. Bapak menolak 1.500.000 rupiah. Oke. Dan ini adalah kotak yang Bapak pilih, kotak nomor 2, 3, dan 5. Silakan kita. Jadi, Papa, aku Iya. buka dari nomor 2 dulu ya. Iya. Oke? Nomor 2. Isinya adalah 500.000 rupiah. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak Mas. Amin. Ini masih kotak yang pertama Bapak. Iya. masih ada 2 kotak. Jadi, Pak. Pak, Ada pernah Bapak menangis atau tidak? Saya menangis jarang-jarang kadang. Saat kapan Bapak menangis? Kalau pas kalau pas ingat anak saya, terus orang tua saya gitu. Kadang gitu. Orang tua masih ada? Ada tinggal 1, Tinggal 1. tinggal ibu Di mana? di NTB sana. Oh, di NTB. Iya. Pak, mungkin ada tetangga yang menonton saat ini dan menyampaikan sama ibu apa yang ingin Bapak katakan. Ya, mudah-mudahan orang tua saya sehat. Mungkin saya tidak bisa pulang. Terus mungkin kita bisa ketemu nanti di surga. Bapak sudah yakin banget Bapak nggak bisa pulang? Yakin nggak bisa pulang, insya Allah. Kenapa Bapak yakin nggak bisa pulang itu? Ya,
karena kan selain jauh terus butuh biaya banyak kan gitu. Oke. Kita nggak akan ada yang pernah tahu bagaimana nasib orang ke depan. Mungkin setelah tayangan ini akan banyak di luar sana yang membantu Bapak. Tapi ada keinginan Bapak untuk pulang? Keinginan ada gitu. Tapi karena ya itu tadi, karena jauh terus biaya juga. Di daerah mana Pak NTB-nya? Lombok Timur, NTB. Lombok Timur. Desa Aimel. Oke, baik. Dan sekarang ini saya akan mengajak Bapak untuk membuka kotak yang kedua. Kotak nomor 3, silakan. Oke, Bapak. Ya, Nomor kedua. Nomor 3. 3. Boleh siap? Aku Ya. buka ya. Ya. Nomor 3. Isinya adalah Rp1.000.000. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak Mas. Rp1.500.000 sudah di tangan Bapak. Ini ada satu kotak terakhir untuk Bapak. Tapi saya mencoba sepertinya harus kasih pilihan ke Bapak. Di kotak saya ini bukan kotak nomor tapi kotak sentuhan hati rupiah. Bapak tetap mau memilih kotak nomor 5 atau menukar kotak nomor 5 dengan kotak yang saya bawa? Tetap 5. Tetap 5. Ya. Ya ini aja. Percaya aku. Mungkin masukan Kenta baik. Iya. Percaya. Ini bagus. Tetap 5 Pak. 5. Ya. Tetap 5. Oke, berarti kotak yang di tangan saya ini yang sentuhan hati rupiah ini ditolak ya? Ya. Baik, kotak yang di tangan saya itu kotak yang ditolak oleh Bapak. Dan berapakah isi di dalam kotak ini kita tidak pernah tahu. Dan isi di dalam kotak yang ditolak oleh Bapak, isinya adalah 3, 2, 1. Rp1.500.000. Iya, 1.500.000. Sayang sekali Bapak. Iya. Ini Rp1.500.000 ditolak. Tapi tidak apa-apa. Ini tandanya bukan rezekinya ya Pak. Iya. Iya. Bapak tetap memilih kotak nomor 5. Dan silakan Kenta dibuka kotak nomor 5, kotak yang jadi pilihan Bapak sehingga menolak kotak dari tawaran kami sebelumnya. Dan isi di dalam kotak nomor 5. Oke, Bapak. Aku buka ya. Ya. Udah siap? Siap. Oke. 3, 2, 1. Rp500.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti uang yang Bapak bawa pulang adalah Rp2 juta. Alhamdulillahirobbilalamin. Padahal Bapak utangnya tadi ada 7 juta, berapa nam? Sisa 7 juta. 7 juta ya? Ya. Iya ya? Ya. Oke. Sayang sekali Bapak, tapi tidak apa-apa. 2 juta tidak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah saya dapat 2 juta rupiah. Saya sangat bersyukur karena saya belum pernah mendapatkan uang sebanyak itu. Itu pun 2 juta. Dapatkan 2 juta itu harus keliling setiap hari atau 1 tahun lebih baru mendapatkan uang sebanyak itu. Amin Bapak. Amin. Allah. Saya percaya Bapak punya pemikiran sendiri dan semuanya. Dan 2 juta rupiah ini menjadi milik Bapak. Ya. Pak, itu kerupuk yang Bapak bawa itu berapa totalnya? Coba Kenta bawa ke sini. Kerupuk yang Bapak bawa itu berapa? 20 bungkus. 20 bungkus berarti berapa kalau saya bayarin semua? Itu semuanya 340. Saya bayarin boleh?
Gak usah dibayarin, ini buat Mas saja. Benar buat saya. Benar Mas, buat Mas saja semuanya. Saya ikhlas. Karena keikhlasan hati Bapak pada hari ini, saya pun ingin mencoba membantu Bapak melunasi hutang Bapak sebesar 7 juta rupiah. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, boleh silakan dipegang. Hamba bersyukur kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya Mas Ruben dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hamba mendapatkan rezeki ini. Mudah-mudahan rezeki ini hamba pergunakan yang sebaik-baiknya, dan Mas Ruben juga dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya berterima kasih atas limpahan rezeki ini. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, Karena Bapak juga mengajarkan kami banyak mengerti arti kata bersyukur dalam hidup ini. Semoga bisa berguna buat Bapak untuk kehidupan Bapak sehari-hari, dan bisa memberikan Bapak tidak usah memikirkan hutang lagi. ya, Jadi yang Bapak cari sekarang ini adalah bagaimana Bapak bisa membayar kontrakan, Bapak makan sehari-hari, dan bisa mengirim uang kepada Gali. ya. Ya, terima kasih Bapak. Pesan dari saya, selesai dari sini Bapak langsung lunasi hutangnya. Iya Pak. Ya, Iya Mas Ruben. Ya. Terima kasih jadi banyak. harus segera diselesaikan. Berhenti untuk tidak memikirkan hutang lagi, Ya. tapi memikirkan bagaimana kita harus makan esok dan membayar kontrakan. Ya, Iya Mas Ruben. oke. Ya Allah, saya tidak pernah berpikir untuk melunasi hutang ini. Semalam hamba mimpi apa ya Allah? Saya rasa ini bukan mimpi apa, tapi ini adalah doa Bapak. Bagaimana sebenarnya pertemuan Bapak dengan tim kami itu sudah ada jalannya, dipertemukan oleh Tuhan. Tuhan mempertemukan seseorang dengan cara apapun yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Dan MOP Lovers, dimanapun kalian berada, kisah hidup dari Bapak Wahyudin ini kita bisa belajar banyak bahwa kita masih sangat beruntung bisa hidup dengan segala kesempurnaan yang kita perlu lakukan. Hanya bersyukur dan sebisa mungkin membantu orang lain. Kalau begitu, terima kasih Bapak. Ya, Tetap semangat. Ya, saya juga berterima kasih sama timnya Mas Ruben. Ya, Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya. Karena saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim yang hebat dari tim MOP Channel. Saya akhirnya bisa bertemu dengan Bapak Mahmudin ya. Ya, Mahyudin. Mahyudin, ini terima kasih sekali. Dan akhirnya kita harus pamitan pada hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terus saksikan program dari MOP Channel, dan doakan kami bisa terus memberikan tayangan-tayangan yang berguna dan bermanfaat buat orang banyak di luar sana. Terima kasih sekali lagi, dan kita harus pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share, dan jangan skip iklan dari MOP Channel. Saya Ruben Onsu, Saya Kenta. pamit undur. Sampai jumpa.